itu ada pintu itu gede tuh. Ada tengah-tengah tuh. Lah. Heeh. Sangu. Karbohidrat, engko mangane karbohidrat meneh. Lo esuk-esuk. Manis tenan gunungan jeblok. Dah. Yo ini. Ya. Tumben ngelih toh, El. Yo. Yo persiapan untuk ke lapangan. Wah, iki aku. Iki harus sprint iki. Ayo. Mainkan. Kantok. Mainkan anak-anak. Sama anak-anak kantok. Yo. Western maksa Ayo. Siap. Nah, gaprak. Bang Nain lari Bang Nain, perut Bang Nain. Kabotan rem ngarep. Ayo rebut. Ayo. Gol kendat. Ayolah. Ya! Wah, kakek dosa kowe. Yo. Pak Andri, lho. Iki gawange nanti. Ayo. Wes. Wes. Ayo kok dikepung iki piye iki? Woi. Gas. Cina sama Cina itu. Duet Cina sama Cina tadi. Tahan. Taiwan maju Taiwan. Pertandingan yang cukup melelahkan dan ini mana penjaga gawang yang asli? Penjaga itu lihat yang malas tuh gimana tuh? Ini termasuk penjaga gawang yang malas ya. Mungkin faktor umur juga. Iya, faktor umur. Biasanya kalau di kajian tidur ini. Tapi enggak juga. Oh, enggak juga ya. Yang tua-tua masih semangat. Nah, ya kan itu berarti yang asli. Nah. Ustadz terkecoh, apakah terkecoh? Ayo. Nah. Wah, gawangnya yang mana? Wah, terjadi. Awas. Iya. Segendi. Ingat tadi. Ya maklum. Ingat tadi. Penjaga gawangnya veteran. Awas. Dulu wali deh, pemakaman orang tua. Iya, pojok. Ingat tadi kajiannya. Iya, ini wong tua digarapi. Orang tua jangan digarapi, sama orang tua. Awas. Sundulan. Awas. Iya. Wani. Gol ke Pak Andri, gol ke Dewe. Ayo ko. Wani dal, ayo direbut, ayo le. Wani rebut Pak Mule. Ayo. Antoh payah. Yesus. Anto Pamungkas Ravel. Kenapa pemainnya olahraga di sana mungkin? Ya tentunya mungkin ini ya apa namanya Sehat. Ya seorang muslim kan tetap harus menjaga kualitas fisiknya. Jangan banyak tidur, jangan banyak harus aktivitas. Maka dalam hadis walaupun mungkin maknanya tidak selalu diarahkan pada fisik, tapi sebagai ulama memahami juga dari sisi fisiknya. Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih disukai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun di situ ada ada kemungkinan dua makna. Makna pertama yang zahir langsung dipahami maksudnya adalah qawi secara fisik. Ada juga yang memaknai makna yang lain. Kuat maksudnya kuat keilmuannya, kuat keimanannya. Jadi insya Allah tidak ada kontradiksi di situ. Selain kita harus kuat sisi ilmu, tapi juga sisi fisik juga harus kuat. Gitu. Apalagi kita tidak tahu kan kondisi kaum muslimin seperti apa.
terkadang kalau kita dibutuhkan dalam hal tertentu, entah yang sifatnya kontra dengan pihak lain atau yang tidak kontra, seperti panjenengan sering pipanisasi dengan Ustaz Abdul Aswad misalnya. Kalau tidak biasa secara fisik ngolah olahraga, pasti kan kecapean, akhirnya nggak maksimal. Terlebih lagi kalau misalnya dibutuhkan hal-hal yang ternyata berkaitan dengan kontra dengan orang yang beda dengan kaum muslimin, perang lah bahasa kasarnya, mungkin sampai level itu. Kalau orang nggak biasa untuk menjaga fisiknya, nanti dikejar musuh atau pas ngejar musuh kan kalah. Makanya Nabi SAW membahas tentang masalah perlombaan. Dia mengatakan la sabqa illa fi hafirin au huffin au satu yang saya lupa diksinya itu, tidak ada perlombaan kecuali dalam balap onta, balap kuda, memanah. Para ulama mengatakan, memaknai kenapa kok ada anjuran seperti ini, karena ini adalah olah fisik yang manfaatnya untuk kemuliaan Islam, yaitu dalam peperangan. Makanya kemudian nanti apakah perlombaan yang boleh diambil hadiahnya itu hanya terbatas kepada makna ini saja, ataukah bisa di situ ada ilahnya, yaitu makna dari kenapa kok Nabi membatasi boleh adanya hasil perlombaan di tadi balap onta, balap kuda. Apakah maknanya terbatas di itu saja, atau juga boleh di hal-hal yang lain yang mengandung makna sama, yaitu tujuannya untuk pembelaan Islam, untuk kemuliaan Islam. Maka para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, seingat saya, beliau mengatakan bahwa ilahnya begitu, jadi tidak terbatas dengan yang disampaikan oleh Nabi, tapi hal-hal yang nanti memajukan Islam, seperti nanti lomba lomba hafal Quran misalnya, lomba hafal hadis, itu boleh diambil hadiahnya. Jadi adapun sepak bola sebenarnya sebatas untuk ini aja. Jadi kalau perlombaan sepak bola sejatinya, kalau kita lihat buku-buku fikih muamalah itu tidak boleh mengambil hadiah gitu, karena bukan sesuatu yang dengannya mengantarkan kepada kemuliaan Islam. Justru malah kalau kita lihat belakangan ini, itu malah melalaikan orang, bahkan menjadikan orang. Makanya Ustaz, saya pernah lihat videonya Ustaz Irwandi itu, kenapa kok dilarang ngambil hadiah dalam misalnya olahraga seperti bola dan yang lainnya, karena akan merubah orientasi manusia. Orientasinya yang semula hanya untuk cari keringat, akhirnya kemudian pengen jadi pemain bola. Apalagi sekarang Masya Allah, Cristiano Ronaldo ke Al-Nassr, berapa gajinya pemain-pemain ya, saya soalnya senang juga jadi mantau juga transfernya Benzema dan yang lainnya ke Al-Ittihad di Jeddah itu malah. Intinya dengan transfer yang Masya Allah puluhan juta euro, puluhan ini, akan merubah orientasi orang, jadi saya pengen jadi main bola. Akhirnya banyak anak-anak yang terlalai dari belajar agama, kemudian malah fokus saya pengen jadi main bola. Padahal kan yang jadi main bola akhirnya yang jadikan juga segelintir aja kan, akhirnya banyak menjadikan yang lain jadi lalai. Belum nanti kemudorotan yang ada di di sepak bola, campur baur dan seterusnya. Nanti kalau fanatiknya berlebihan, tawuran gitu kan, ngerusak dan seterusnya. Jadi sepak bola dan yang semisalnya boleh-boleh aja, yang penting ada batasannya. Tutup aurat misalnya kan. Jangan buka aurat ketika ketika main bola, pakai celana yang nutup lutut gitu. Kemudian ya sekedar untuk ini aja, untuk cari keringat. Dan mungkin itu juga yang salah satu sebab yang menjadikan saya dulu pergaulan di masa muda itu bisa terjaga gitu. Karena sudah main bola saya dulu ikut ini Hizbul Waton kan. Dari Hawi yang senior, yang sekolah sepak bola yang senior. Dulu pernah di 2008 itu kita pernah juara Piala Wali Kota. Kemudian diajak main sama sparring sama PSS Sleman. Pernah main di Maguwoharjo sekali, di Stadion Maguwo sekali, di Mandala Gede sekali lawan PSIM. Kemudian ya pernah masuk koran juga sekali. Cuman korannya hilang. Saya pernah simpan itu fotonya, cuman hilang. Ya gara-gara itu alhamdulillah, jadi maksudnya tidak masuk ke pergaulan yang mendem-mendem, kemudian yang semisalnya. Jadi walaupun satu sisi agak melalaikan juga, tapi alhamdulillah dijauhkan dari mudarat yang lebih besar. Gitu sih. Gimana nih? Gimana Tat? Ini kita habis olahraga tuh makan atau lanjutin renang?
Oh, renang dulu. Tambah lapar. Renang tambah lapar ya. Oke. Oke ya. Heeh, sing ngelih madang wis disiapke. Sing renang madang. Kowe piye? Boleh, boleh, boleh. Tat, boleh kan ya, Tat? Santrinya nggak setuju boleh ya, Tat? Boleh. Nah, itu. Saya mau makan dulu nggak apa-apa. Nanti Tat, mau renang apa makan dulu, Tat? Yuk, berenang yuk. Ayo. Operasi. Percuma bapakmu komando, kowe nek ora komandi. Mana? Salah satu pendidikan. Bola ngaren dhewe. Oh, itu. Itu dia. Sip. Yang ini kita nek ngomong bayi tuwek. Bayi nong. Bayi tuwek ya perlu di ngon. Wong lanang rambut tuwek. Oh, ngono ya. Nom ngono ya. Ngono ya. Tadi dia perasaanmu setelah melu kami gathering. Seneng banget. Bisa diteruskan lagi. Teruske to yo. Anak bahasa. Oh, rasa ada. Seneng salah apa. Enak banget, digendong gitu. Iya, enak nih. Dalam ini enak. Tapi kalau kapan-kapan aku harus diklaten. Walaupun di bawah Oh, enak itu. Ya, itu enak. Saya taklannya atas. Alhamdulillah. Akhirnya kegiatan kita keluarga kecil kampus jalanan di daerah sini berjalan dengan lancar. Kajian mulai dari habis asar, habis sisa dan habis subuh sama ustaz kita. Terima kasih bersama keluarga ustadz, keluarga santri jalanan desa, semuanya yang terlibat. Kami akan jazakallahu khairan. Mantap, semangat. Insya Allah kita dipertemukan kembali di ikhlas yang berikutnya. Nantikan. Gimana? Ketiga kan? Oh, ketiga. Mas ketiga mau kemana? Mas ketiga nantikan di Gunung Kidul. Insya Allah. Dari keluarga kecil kampus jalanan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa lagi di Mas berikutnya.